Inilah channel Ucok Stiker Wawancara. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Yuk saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita sampaikan, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah telah kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat di dunia akhirat. Sama-sama kita hormati Ayahanda Ketua MUI, Ketua Panitia, Pak Ustadz, narasumber. Baik, anak sekalian, kalau bicara hukum, bicara undang-undang, nanti simpel saja. Ya. Yang dibahas adalah tentang media sosial. Ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Itu undang-undang. Tapi saya sebelum menyampaikan tentang apa itu hukum dunia, ya, karena kami adalah penegak hukum negara, saya akan menyampaikan gambaran bagaimana hukum itu lahir. Anak-anak sekalian, tadi ketika mulai ayat suci Al-Quran dikumandangkan, itu undang-undang tertinggi. Al-Quran itu adalah kalimat petunjuk bagi seluruh manusia. Orang yang patuh kepada Al-Quran, patuh kepada undang-undangnya Allah, tidak akan sesat selama-lamanya. Harus yakin. Kemudian tadi anak-anak sekalian, berdiri sikap sempurna, apalagi ada di leher menggunakan merah putih. Itu wujud patuhnya kepada undang-undang negara. Jadi tadi undang-undang Allah benar sekali kita sudah menyiapkan seperti itu. Nyanyi lagu Indonesia Raya wujud penghargaan kepada negara Republik Indonesia. Tapi tadi saya masih perhatikan anak-anak sekalian, apakah tidak pernah diajarkan, ya, ada kalung bendera merah putih, tapi ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya sikapnya istirahat. Itu tidak etis. Aturan peraturan baris berbaris itu ketika lagu kebangsaan dikumandangkan itu sikap sempurna. Ini pakai pramuka, tadi ayah mereka menyebutkan pakaian pramuka itu adalah pakaian kebanggaan. Wujud seorang praja muda karana. Ya, praja muda karana, pramuka. Apa? Kenapa pemuda-pemuda itu dilatih untuk cinta wawasan kebangsaan ini? Dua yang akan saya ceritakan itu, ya tadi undang-undang Allah dikumandangkan sudah sangat bagus. Ingat, jangan jauh dengan Al-Quran. Karena lahirnya undang-undang negara itu dari Al-Quran. Mau suku bangsa apapun sebenarnya dia itu mungkin belajar, mengkaji inti sari dalam Quran. Cuma mereka-mereka itu yang Belanda, Inggris, Jerman atau negara manapun tidak dapat hidayah dia. Kita umat Muhammad alhamdulillah sudah duluan. Karena Al-Quran itu menceritakan hukum dunia akhirat. Kalau orang sudah patuh sama Al-Quran, dia tidak akan melanggar hukum dunia. Pastikan kita mengaku umat Muhammad, tapi perilaku kita tidak sebagai umat Muhammad. Apakah kita yakin kita sebagai umat Muhammad? Ya. Anak-anak sekalian, bangsa ini didirikan oleh para ulama kita.
sesepuh, para kiai. Ya, makanya lahir majelis ulama ini bukan demikian. Karena yang mendirikan bangsa ini adalah ulama. Bukan nanti sejarah. Siapa ya? Atas musyawarah siapa? Sehingga bangsa ini bisa merdeka tanggal 17 Agustus. Kita cuma hafal tanggal 17 Agustus, tapi tidak tahu makna 17 itu. Karena ulama-ulama itu menginginkan generasi bangsa Indonesia ini supaya tiap hari ingat 17 kali dia sujud, 17 rakaat tiap hari. Supaya umat bangsa Indonesia ingat bahwasanya Al-Quran itu turunnya 17 Ramadan. Jadi bukan asal dipilih tanggal 17 saja. Ada 17 rakaat supaya perintah Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan 17 Ramadan. Pernahkah kita berpikir mengingatkan itu? Dari situlah maka proklamasi kemerdekaan, lahirlah Undang-Undang Dasar 45, maka lahirlah Undang-Undang ITE. Ya. Sudah duluan, berapa ribu abad yang lalu Al-Quran sudah lahir. Sudah ada undang-undangnya. Kita hari ini mau bicara Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu adalah cicit-cicitnya, turunannya. Karena apapun yang diceritakan dalam Undang-Undang ITE itu sudah pernah diceritakan dalam Al-Quran. Ya. Jadi ini garis bawahi. Kalau hari ini nanti mesti ada umat Muhammad yang udah sanawiyah, ibtidaiyah, nggak bisa baca Al-Quran, jadi tugas beratnya majelis ulama juga. Ya. Maka diharapkan pelajari, kaji, tajwidnya, amalkan. Karena nanti di akhirat pun akan dibuktikan dia mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mana buktinya? Nanti ada pembuktian juga di sana. Di dunia pun nanti begitu. Seseorang nanti yang mengaku di sana nanti pada masa mengatakan dia adalah umat Muhammad, dia akan bertanya buktinya. Buktinya apa kamu? Islam. Kau pernah berbuat jahat ke masjid, nanti masjid jadi saksi. Anggapannya dia sujud di masjid. Tidak pernah dia membayar zakat. Tidak pernah dia berpuasa, tidak pernah dia berbuat baik. Itu nanti bukti-bukti itu akan dilihatkan oleh CCTV yang di akhirat nanti. Begitu juga undang-undang negara. Saya selaku penegak hukum negara, ketika menentukan seseorang itu menjadi tersangka atau terdakwa pada jasa, perlu juga bukti. Gak bisa nanti ada datang kemari, apakah aku harus mencuri, tapi tidak ada buktinya bahasanya Anda mencuri dan saksi, tidak bisa. Hanya pengakuan. Sama juga dengan Islam. Aku Islam tapi tidak ada buktinya. Kalau buktinya kau Islam adalah kau sholat, kau bayar zakat, kau puasa, kau apa dan ada. Dan kau berbuat baik, kau selalu sayang menyayangi. Ketika hablum minallah, ketika fokuskan diri kita kepada Allah. Nas karena hari ini kita mesti di dunia, kita harus kaji saling sayang menyayangi. Abdullu minan nas, bersosialisasi berbuat baik dengan sesama manusia. Ya. Undang-undang negara, undang-undangnya Allah. Undang-undang IT menceritakan hari ini repot, hari ini orang ribut bicara media sosial. Apa media sosial itu? Di mana letak bahayanya? Di mana letak manfaatnya? Kalau orang cerdas, orang bijaksana, dia menyatakan ini bermanfaat. Tapi bagi remaja dan generasi Republik Indonesia, saya sudah buktikan. Ya, saya sudah buktikan. Saya selalu, saya sudah di Medan, lalu saya menjadi narasumber sama seperti ini. Dari 300 mahasiswa, sekali saya ngomong nanti 300 sampai 700 orang. Mahasiswa, mahasiswi. Beberapa universitas. Duduk seperti ini. Saya buktikan apa manfaatnya media sosial ini.
mudarat atau kebaikan. Lebih banyak mudaratnya. Karena dia tidak paham. Buktinya apa? Ketika ngomong seperti ini, saya bilang berdiri, angkat tangan, letakkan HP. Semua angkat tangan, tidak ada yang boleh. Ini pun bisa saya cek itu. Saya cek nanti akhir yang kalian download situ pasti ada chattingan. Tidak ada yang membuka ayat, tidak ada yang membuka Al-Quran, tidak ada yang membuka hadis, tidak ada yang membuka. Kita pulang kita buktikan. Saya sudah buktikan. Dalam nomor dosen saya suruh cek, coba buka terakhir apa yang di-downloadnya, apa yang dibukanya, chatting, main game. Maka bijaksanalah menggunakan media sosial. Caranya bagaimana? Tadi kita kaji kita tadi kepada hukumnya Allah, kita patuh kepada perintahnya Allah, kita perintah patuh kepada undang-undang Allah. Orang semua bicara kalau nggak ada HP, jadi kalau tinggal HP-nya sibuk pasti sekolah pasti pulang dengan ambil. Tapi kalau tinggal buku pelajarannya, udahlah pinjam nanti dari kawan. Tapi kalau ketinggalan HP, sibuk kalian. Karena HP ini, karena Android ini, yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa jauh. Kebanyakan sekarang yang dekat jadi jauh. Ini di depan sini aja ada kawan yang ada di WA, ada kawan di belakang sana. Hapus aja di sini orang di WA. Demikian juga di rumah. Kita tolong sama mamanya, "Mak, kamar dulu udah kunci." Padahal kita di sebelah rumah. Di WA-nya mamanya. Suami istri pun demikian juga. Kenapa? Dia tidak memahami. Padahal setiap kita chat itu berapa? 150 rupiah minimal. Kayalah YouTuber itu. Pulusnya ngalir ke rekeningnya. Ya. Atta Halilintar itu kalau dia nanti ngechat, bikin YouTube, bikin konten, kita suka pula nontonnya, kita buka, kita gitu buka, nggak kena pulsa. Paling sedikit 50 rupiah, dia makin rekeningnya tambah. Tapi kalau ini semua mau kaji ustaz apapun ada di sini. Bagus kalau kita memang, tapi jarang sekali. Ketika nanti ada ustaz menyampaikan tentang YouTube itu kaji buka itu. Tapi begitu ada informasi yang hoax, yang palsu, yang bohong, dari mana kau tahu? Di sana, kita lihat di sini. Itulah fenomenal sekarang, anak sekalian. Yang bisa menekan itu adalah iman. Makanya Islam itu sangat sempurna mengajarkan kita. Sesungguhnya ketika orang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia akan cinta, dia akan tahu dengan Allah, dia akan cinta kepada Muhammad. Bagaimana supaya dia cinta? Dia akan sholat. Setelah sholatnya sempurna, dia kepengen dalam lagi, dia pasti akan berpuasa. Ketika dia berpuasa dengan khusyuk, ya, niatnya dengan khusyuk, dia tidak akan tega dengan kawannya lapar, dia tidak akan tega dengan tetangganya susah, dia paling akan berbagi, bahkan zakat. Zakat sudah sempurna, dia pasti akan melihat baik. Getaran rukun Islam yang 5 itu sudah tidak bisa, tidak diragukan lagi. Untuk menguji ke undang-undang mesos tadi itu, semua kembalinya ke situ. Kalau kita hanya membaca teori yang disampaikan oleh media sosial, ya. Dan hari ini tadi Pak Ayanda juga tadi tanyakan apa yang kamu rasakan, apa yang pernah kamu alami. Itu adalah hanya kesalahan kita, emosional kita. Ada konten dibaca curhat makawan aja ngocennya di hati, sebelah sudah tersinggung. Ada menyakitin, ada fitnah di sana. Apakah itu seorang muslimah? Apakah seorang itu Islam? Kita kembali ke kita. Apa yang kita yakini? Tidak boleh kita menyakiti manusia. Tapi faktanya banyak yang lapor. Pak polisi ini mau Samsudin Taudin
Datang kantor, Pak, ini lapor. Apa Pak? Ada Pak di status kawan Pak. Nyinggung perasaan Pak, dibilangnya Pak malam-malam itu sama laki-laki. Siapa rupanya dia? Itu pelanggaran pidana. Padahal itu hanya masalah hati. Kemudian apa lagi? Oh, kamu dapat hadiah door prize. Di mana? Di Telkomsel. Hadiahnya sekian-sekian. Tidak koordinasi, tidak tanya. Udah silakan nanti langsung dikirim ke rekeningmu, masuk bawa ATM. Punya ATM nggak? Kau punya rekening nggak? Punya. Padahal uang rekeningnya cuma 500.000. Masuk ke ATM, dibimbing dari sana. Kendalikan. Katanya kena hipnotis. Tidak ada yang kena hipnotis. Dan sekarang yang terjadi ada. Nanti pulang ini kan ditegur. Kau di mana? Aku lupa sih lah. Lupa di simpang itu. Padahal tak kenal. Baru kenal di medsos. Ambil HP-nya, rampasnya. Lapor. Kenapa? Tadi aku di handphone. Katanya si A. Terus jumpa ke simpang mana? Enggak. Di simpang Manjaka sana. Ada orang laki-laki di situ. Pas aku buka ini rampasnya HP. Tidak cerdas menggunakan medsos. Seharusnya yang mengaku si A tadi kan kita punya nomor simpan HP-nya, telepon dulu dia. Tadi kalau nomor dia udah ganti. Banyak cara. Fitnah memfitnah itu. Kita kalau memang udah bersedia main status di media sosial, jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah, jangan gampang emosi. Kalau kita tidak mau bermain medsos, ya kita tidak bisa bikin status macam-macam. Jadi ada hukum timbal balik yang terjadi, rata-rata yang melapor ke Polres itu. Rupanya dia selalu juga bikin status, tapi dia hatinya nggak kuat. Begitu dilawan status yang macam-macam sana, dia pun lapor. Maka undang-undang itu ketika lahir, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, baru 2008 itu dilakukan. Bahasanya media sosial itu ada undang-undangnya 2008 dia lahir. Proses perjalanannya sampai 2016 dievaluasi lagi. Oh, masih ada kelemahannya. Maka diubahlah beberapa pasal di undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ya, ketika kejahatan media sosial itu yang tadinya ancaman hukumannya 4 tahun menjadi 6 tahun. Pornografi, ya, saya banyak menangani pornografi. Alhamdulillah. Apa itu pornografi? Ya ini video porno. Pacaran dia tidak pernah jumpa, tapi statusnya foto orang lain, bukan foto dia. Dibikinnya fotonya yang paling ganteng. Kalau yang paling cantik bang, kalau yang sayang, udah nanti kita ketemu yuk. Dan ada terjadi kita kembali. Cuma saya rupanya alamat perempuan itu di arah Simpang termasuk wilayah Simpang 4. Tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa, tapi chatting-chattingan sudah lihat cinta itu melekat. Bertemu dia di galon Simpang 4 sini, yang ada Kentakinya itu. Ya, ditunggu sama laki-laki itu naik ALS, dibawa ke Jakarta sana. Rumahnya lapor. Nah, apa kalau orang bilang itu apa? Nah, kebelet dia. Tidak pernah ketemu. Besok tidak sama. Kata di hipnotis, tidak di hipnotis. Sugesti dia terlalu hidup pengen enak, hidup pengen mewah, diiming-iming. Itu salah satu contoh yang dicatat. Ada lagi saya bilang kena pornografi, dan itu saya sudah sekali 2 kali saya tangani kasus itu. Ya, dulu saya masih di Medan, lapor seorang ibu dibawa anaknya mahasiswi salah satu perguruan tinggi, datang ke meja saya. Pak Imanto, saya minta tolong. Ini sudah mencemar nama baik. Ini sudah intimidasi. Kenapa? Ini anak saya. Ini status banyak statusnya. Saya suruh print out, pelajari. Apa yang terjadi? Memang nanti kalau mendengarnya alhamdulillah. Tapi mata itu terjadi. Apa yang terjadi? Dia berkenalan juga. Karena anak ini sebetulnya anak tunggal. Dia pakai hijab seperti adik-adik ini, alhamdulillah.
pacaran, video call. Kita udah lama dia kenalan, setahun. Tapi kita kan mau serius. Gak mungkin lah kita pacaran gini terus. Ngomong kayak gini. Iya bang, terus saya takut. Kata mamaku, kalau nggak tahu dalamnya gimana, jangan kau buka hijab, buka hijab. Supaya saya putus sekali saya. Setelah itu, apa lagi ditanyanya? Karena kau menjadikan istriku, kata mama, anak-anak sekarang ini ada namanya kanker payudara, nanti tuh kena kanker payudara juga tengok punyamu, dibuka. Ya, itu terjadi. Dibuka sana foto, cek. Sampai mata seluruhnya dia buka. Foto di sana. Cek. Sudah terjadi apa? Dia bilang, aku besok kan mau bayar uang lagi, bla 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 bla. Minta uang 1,5 juta. Karena semester ini aku dibayar. Nanti kalau kita nikah pun kalau nggak bayar uang bulan di DO, makan apa kita? Karena dia anak tunggal, mamanya pun ngasih. Besok minta lagi. Kalau bukan kau kasih, itu sebarkan foto. Ya. Ini terjadi. Anak-anak sekalian. Saya nangan. Dengan berat hati. Apa saya bilang? Sedih saya pun saya bilang. Coba itu lagi ke anak saya. Dia kotanya ngaji. Dia kopi ngaji. Dua undang-undang yang bisa diserah. Ya Bu, saya akan tangkap laki-laki itu sebagai pemerasan, tapi anak ibu juga kena pornografi. Kenapa? Tanya sama anak itu, yang membuka baju siapa? Saya Pak. Yang mengirimkan fotonya ke sana siapa? Saya. Artinya dia juga memperlihatkan auratnya di depan umum. Ini depan umum, walaupun kita ngomong sendiri, di depan umum tadi bisa dilihat di mana-mana. Jadi dua-dua kena. Di sana si laki-laki itu kena undang-undang etik, si perempuan kena undang-undang pornografi. Mempertontonkan. Kalau dipaksa buka itu tidak. Kenapa kau menunjukkan itu? Aku sayang sama dia. Padahal tak pernah ketemu. Itulah maka ada pepatah kalau zaman dulu katanya teh kambing, kalau cinta teh kambing coklat apa itu? Anak-anak sekalian ya, bijaksana menggunakan media sosial ini. Dan itu kasus besar sekali loh. Sekarang lebih bahaya apa lagi di zaman online? Kita ditawari tanpa agunan. Banyak. Kami sampaikan kepada rumah-rumah kita, kakak-kakak kita, ubi-ubi kita. Ini kadang-kadang kalau mau gini kok, bisa ini cuma untuk kopi KTP saja, untuk kirim masuk uang rekening. Nah, kok gampang ada nanti bayarnya, udah nanti kalau ganti nomor HP, tidak akan dilacak nomor HP kita, akan diteror. Jadi sekarang kalau kita survei, ya, lebih banyak mudaratnya tentang media sosial ini. Bukan sekali dua kali. Dengan HP kita selalu curhat, dengan HP kita selalu fitnah orang. Saya katakan tadi, kalau kita sudah berani membuat status, bermain medsos, bercerita di medsos, jangan gampang sakit hati. Al-Quran mengajar kita untuk selalu memberikan maaf kepada siapapun. Kalau kita nggak mau sakit hati, kalau kita nggak mau difitnah orang, kita jangan fitnah orang. Cerita fitnah zaman Nabi kan sudah. Al-Quran menceritakan siapa yang paling buruk kena fitnah bertubi-tubi. Jadi fitnah keluarganya, sampai saudara-saudaranya, sampai pemerintahan pun fitnah dia. Kisah Nabi Yusuf. Nah, keluarganya dari 12 orang bersaudara fitnah dia. Dibawa ke hutan, dimasukkan ke sumur, dibilang udah dibunuh udah makan harimau Yusuf, dijual, jadikan budak. Ya, mungkin anak-anak semua sudah baca kisah tentang Yusuf. Itu kan yang kena fitnah.
Sampai di pemerintahan dianggap berhasil, fitnah lagi dia. Mau memperkosa juleha. Sampai masuk penjara tanpa kesalahan. Tapi apa kita bisa sanggup seperti itu? Dia reda dari ikhlas, bahasanya aku bukan yang melakukan itu. Jadi fitnah sudah duluan diceritakan dalam Al-Quran. Tergantung kita mau kemana dan mau bagaimana. Manfaatkanlah media sosial ini untuk betul cari ilmu. Memang lebih mudah sekarang. Nggak payah kita bawa. Kalau saya dulu kuliah, buku saya pakai pinjam saya sakit. Sekarang tidak. Tanya di bangun beli. Tidak semuanya informasi itu yang benar. Kalau Anda ragu, misalnya ada hadis dalam medsos ragu, tanya sama Pak Ustaz. Pak Ustaz baca di sana, betul ya hadis itu. Tapi kita itu sudah betul, kalau tak betul. Jangan diamalkan. Tapi sekarang orang lebih suka informasi yang bohong daripada yang benar. Kalau yang bohong cepat nanti orang menyampaikan. Tapi kalau yang benar, informasi sholat itu kan, sholat itu tepat waktu berjamaah di masjid itu baik. Tidak heboh dia. Tapi kalau yang bohong, cepat. Itulah bahayanya media sosial. Ketika kita tidak bijaksana dalam menggunakannya, dalam pemanfaatannya. Anak muda juga banyak ditipu. Apa itu? Minggu yang lalu ada itu. Mas, saya mau lapor Pak. Kenapa? Saya mau beli laptop. Jadi harus berpikir dengan logika. Laptop Apple itu di atas 12 juta sampai 24 juta harganya. Kok ada yang menjual 2,5 juta? Seharusnya kan berpikir. Bapak ada Apple 2,5 juta. Kenapa kau percaya? Ya karena murah Pak. Jadi Anda rasa keinginan tinggi tidak memikirkan resiko. Seharusnya dibuka lagi situsnya, ditanyakan lagi kepada agennya. Benarkah ini? Dikirim rekeningnya. Benar. Sebulan nggak dikirim. Buka lagi, sudah hilang. Ya, maka belanja online itu bagus, dia buka. Tapi betul-betul cek dan dicek. Cross check, minor check. Dan situs lain dan ditanya. Karena kita ini latah. Ya, enak, ya kadang-kadang nggak lihat kalau kita lewat, ada sekalian nunggu angkot atau nunggu jemputan, kita nggak lewat, ada guru lewat pun nggak peduli deh. Itulah karena hati kita ini sudah tidak terutama dengan kalimat-kalimat Allah. Hati kita itu sudah jauh, sudah beku. Ketika dengar suara azan aja itu udah bergetar lagi. Ketika mendengar senang mendengar Al-Quran pun dia sudah biasa-biasa saja. Sudah bahaya. Ya. Maka harapan kami dari sekalian, anak-anakku, ya, coba teliti. Dan penyakit yang berikutnya adalah kita selalu curiga kepada siapapun. Kita selalu berburuk sangka kepada siapapun. Ini terjadi di lapisan masyarakat manapun. Sekolah pun begitu. Sama ketua kelasnya pun dia tak percaya, curiga dia. Sama ketua kelas. Nah, ketua kelas kita itu kawan-kawannya saja. Awal terlambat dilaporkan sama Pak Guru. Kalau siapa itu tidak wajib dia besok. Sama guru tuh begitu. Nah, kalau ibu itu yang masuk, apa bilang masih dimarah-marahin sama. Cemburu dan curiga, prasangka buruk. Silahkan Anda bersuruh istighfar. Dan jangan dikeluarkan di medsos. Itu bahayanya.
Ini curhatnya dia kecewa sama ketua kelas, curhatnya di medsos. Istri yang sudah punya istri curhatnya di medsos. Pacar sama pacar lain curhatnya di medsos. Begitulah terus dan terus. Tiap hari itu bikin laporan sama kita. Nanti saya pulangnya udah bilang di kertas laporan pengaduan. Minta keadilan. Ya. Tidak ada yang adil kecuali hati kita. Seluruhnya rata-rata hanya penyakit hati. Sakit hati. Karena di Facebooknya, awas yo, kalau nanti lewat itu ada penggoda suami orang. Yang anak sekolah pun begitu. Masih coaching ya kau deh. Begitulah terus. Status-status itu membanjiri tanpa disadari itu adalah menguras ekonomi kita. Kasihan orang tua kita di usaha alasan di kota belajar. Ya alhamdulillah. Coba nggak usah dijawab, kalian sendiri merasakan ketika datang pelajaran berapa menit kalian buka itu. Lebih banyak nanti lah main game. Jadi itu lagi ungkapan karena beda ketika kita mengungkapkan dari lidah tampil tadi itu beda dengan ucapan kalau di sini semua bisa indah. Kejengkelan pun begitu. Saya selalu menangani kasus itu juga setelah dia datang sama yang membuat status itu saya suruh baca. Coba kau baca sendiri, tulisan bukan benar, kau bacakan. Seandainya kalimat ini ditujukan sama dirimu, kayak mana perasaanmu? Malu sendiri dia, kalau sadar iya Pak. Asal tahu ucapan dunia. Gak sadar Pak. Kalau tadi gak sadar masuk ke situ. Jadi ke situ. Itu dia bertobat. Pada masuk sel itu baru dah minta rumahnya, mak beliin aku nanti sajadah mak yang beliin aku beliau semua tak sholat di sana. Kalau suruh keluar rumah saya samping saya ngaji semua itu ada yang ngajak ada macam-macam kejahatan termasuk di lembaga ini. Jual narkoba pun begitu, pakai kode juga ya, tetap kode moderat. Bang, nanti ada yang ngasih dua, ada 3 kilo, atau 3 kilo satu paket saja yang berubah. Kita ngomong kuliah apa? Apa yang pesan sabu? Apa loh? Macam-macam. Berjudi pun begitu juga, pakai ini, exhaust. Jadi semua bisa ada di sini. Tapi dari level masyarakat yang ke bisnis, ya, itu hanya kalau diteliti sekitar 30% yang memang betul-betul dia mengambil kehidupan dari sini dan ada jadi ustaz, ada jadi guru, ada yang kuliah memang betul bisa sampai S3 dia aja melalui. Tapi kebanyakan adalah hanya gengsi-gengsian gaya-gayaan saja. Android pegang HP-nya begini, lihat kawannya karena dia punya handphone bagus. Itu juga mengundang. Ketika orang makan aja susah, kita main HP di jalan lupa, begal, lapor dari polisi. Lapas orang Pak, di mana? Di simpang jembatan Tabayang. Lupa. Maka banyak-banyaklah anak-anakku sekalian, banyak-banyaklah ikhtiar ketika menggunakan media sosial. Kuliah saya bikin di sini. Saya akan ini waktunya terbatas, saya pun maaf tidak menyiapkan. Tapi pandangan umum yang saya sampaikan anak-anakku sekalian, ya, tidak usah ragu, tidak usah takut. Anda tidak usah di sini harus optimis mengarungi kehidupan. Semua bisa. Kepolisian Negara Republik Indonesia hari ini dan mulai sejak tahun 2019 mencari generasi muda yang memang habis Tuhan, yang memang orang cinta Tuhan. Nanti kita tes
ketebalan ayat ini dia teruskan dan pernah mengikuti MTQ dan sekarang ada yang calon kawan dari ini Universitas Perhikmah Al-Hikmah datang sama saya perempuan tapi bukan warga kita dari Payang sana. Pak, saya menjadi kawan apa ada kemampuan saya harus 30 apa mungkin pernah saya pakai dan itu pernah saya ini tapi saya sudah terkasa dan mudahan kalau di sini kemarin tahun 2020 itu ada 2 orang satu habis 5 kasus satu lulus kalau di polisi dia tugas jadi merah kita kan enggak baru mau testing ada punya pengalaman polisi itu ada lulus udah nggak yakin, nggak percaya dirinya itu nggak percaya, itu kan penyakit. Jadi kan harus semangat. Tidak ada kata tak bisa, karena semua itu rezeki sudah ditentukan sama Allah. Tinggal kita mau nggak mengambil rezeki. Kita sudah latih terus Tuhan supaya dapat rezeki. Masalah media sosial ini umat Muhammad tidak bisa asik, tidak udah resah. Kalau dia paham mengkaji apa itu media sosial itu hanya sebagai sarana prasarana yang saat ini lahir, tapi aturan cara tanya nanti kalau ada semua diceritakan riwayat itu dalam Al-Quran. Itulah pelajaran hukum. Jadi hukum dunia, hukum Allah tidak bisa dipisahkan. Hukum Allah, orang tidak mengerjakan sholat, nanti sanksinya akan disidang neraka. Hukum negara yang kamu langgar akan masuk penjara. Jalannya. Itulah kita tegakkan. Itulah amal makruh naik muka. Tinggal hati kita masing-masing. Kenapa hukum sekarang ini? Itu ada waktu. Dia akan bertanggung jawab kepada Allah. Tatanan hukum kita pun seperti itu. Nanti kan ada sekarang belajar polisi apa kerjanya? Polisi hanya mencari 2 alat bukti. Ini sekarang mengaku mencuri. Oh ya ini barang buktinya, ini saksinya. Lengkap. Maka polisi hanya menentukan orang itu akan menjadikan dia tersangka. Nah, karena itu sudah ada saksi, sudah ada bukti, nah, maka kamu dimasukkan dalam penyidikan, namanya tersangka. Udah sampai situ. Baru polisi menyerahkan kepada jaksa. Pak jaksa, ini ada pencuri. Mana buktinya? Kata jaksa. Ini. Mana saksinya? Ini. 2 alat bukti. Pengakuan nggak ditanya. Nggak perlu ngaku-ngaku. Sama nanti di akhirat nanti kan itu juga. Abu Muhammad, mana buktinya? Ditanya nanti sama Allah. Mana buktinya kaum Islam? Masjid nanti kan cerita, nggak pernah dia masuk. Tak pernah dia bersedekah, tak pernah dia puasa. Mana buktinya kau puasa? Tidak ada. Maka yang dibutuhkan adalah bukti. Jaksa menanya, oh ya oke. Udah betul lah kau memang kenapa kau curi ini? Ragu juga jaksa. Maka dibutuhkan nama jaksa. Yakin jaksa itu makanya cuma menuntut. Bukanlah. Kau udah dikatakan ke polisi, kau yang mencuri, kau yang ambil barang itu, maka kau akan dituntut di persidangan. Naiklah status orang itu menjadi namanya terdakwa. Duduk jadi meja pengadilan itu depan ini. Saudara terdakwa, maka hakim yang di sini meja hijau, dia harus bijaksana. Hakim itu harus bijaksana, dia yang tertinggi. Maka namanya hakim. Hakim itu kan sifat Allah. Asmaul Husna, Al-Hakim, bijaksana. Begitu nanti hakim juga meyakinkan, oh udah bijaksana, oh betulnya kau rupanya ya. Ini saksinya sudah betul, ini barang buktinya betul. Ditanya saksi-saksi lagi yang hadir dalam persidangan. Nanti undang-undang IT pun begitu juga. Oh benar, kau yang membuat status ini, yo. Mana buktinya? Ini HP siapa? HP-ku. Gimana kau kirim sama aku? Maka hakim akan menjudul bahwa itu dapat betul kau yakin harus bijaksana, maka kau vonis 3 tahun penjara oleh hakim. Al-Hakim.
Kan Mas Usman bijaksana. Divonis, maka kau akan divonis 3 tahun penjara, ketok palu. Nah, masuk ya. Apa nama dia? Menjadi terpidana. Nah, yang mengawasi polisi, mengawasi jaksa, mereka siapa? Pengacara. Itu adalah pengacara. Karena hari ini narasumbernya adalah polisi, penegak hukum, kita sudah tahu juga cerita mungkin. Ya sampaikan. Sudah terpidana di Pulau Sumatera. Siapa yang kontrol? Siapa yang pengacara? Itulah lahir namanya pengacara. Dia harus mengawasi Pak polisi. Gak betul berjamin. Ini bukan dia mencurinya. Mana pula gak dia? Itu buktinya. Ini saksinya. Nah, setelah jasa itu ditingkatkan lagi Pak Jasa. Ada yang mengikuti dari awal sampai keputusan nanti pengacara itu wajib mendampingi. Negara menyediakan. Mana buktinya HP-nya ini? Ada. Betul Pak, kata tadi saksi banyak diundang, panggil. Satu adanya grup kami, grup WA, SMP, grup Sanawiyah, grup Rita. Ya, Rita punya grup juga kan? Grup WA-nya. Nanti cerita, iya untuk buka kok. Waktu dikirim kemarin tanggal sekian aku baca status, memang dia yang bikin. Udah masuk ya. Bukti dan saksi. Al-Quran itu menceritakan juga setidak-tidaknya minimal 2 saksi. Tapi itu Pak ada gini, silakan aja. Iyalah nanti dapat laporan dari Allah. Polisinya melanggar aturan Allah itu, iyalah masuk neraka. Jaksanya begitu juga, hakimnya itu. Jadi kalau usah kita curiga, masing-masing orang ini sudah ada jabatan, ada sumpah, ada agama. Karena orang tak beragama tidak boleh hidup di Indonesia. Karena agama itu menjadikan manusia hidupnya terarah. Allah ciptakan manusia di muka bumi ini, Allah turunkan juga petunjuknya, Allah turunkan juga aturannya. Negara terbentuk juga dibuat undang-undangnya untuk mengatur manusia itu tertib. Allah ciptakan manusia, Nabi Adam, Allah turunkan undang-undangnya. Apa itu yang kita kenal? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, yang paling sempurna adalah kan undang-undang untuk mengarahkan manusia. Itu ciptaan Allah. Makanya Al-Quran itu mendalilkan. Jadi gambaran kita di negara ini, di Indonesia ini, di dunia ini sudah ada gambaran nanti di akhirat. Nanti ada peradilan. Kalau Pak Ustaz kan selalu saya dengar ceramah Ustaz. Nanti di Padang Arafah itu adalah peradilan sesungguhnya. Mata, tangan akan jadi saksi, masjid akan jadi saksi. Gambaran yang sama. Mau kemana kita? Tinggal kita. Kembalinya kita harus tidak sana menggunakan media sosial. Teliti dulu sumbernya dari mana. Misalnya saya, mau dari Pak Iman atau Bapak tanya, hubungin saya. Pak betul, itu kemarin status Bapak ini. Kok nggak berani aku tanya anggota polisi yang lain, ini betul itu orang. Yang lain nanti hoax. Caranya seperti itu, ngecek supaya kita terhindar dari bahaya eksplosi. Kalau dibilang bahaya bisa bahaya, dibilang tidak ya tidak tergantung kita. Manfaat apa ini media sosial? Mungkin ini yang saya sampaikan pandangan umumnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar takwa, menjadi benar-benar orang yang bijaksana dalam menggunakan media sosial. Ya, yang terakhir sekali tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, ya, kita memang masih dapat taruh musibah yaitu wabah COVID, jadikan ikhtiar. Dan saya yakin ini semua dalam dulu udah vaksin. Ada yang belum? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Kita bukan takut, kita ikhtiar. Ya. Mudah-mudahan acara ini ada manfaat dan ada makna. Kalau memang mau diskusi, silakan mungkin ada waktu sebentar. Ya. Apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan juga bisa mengingatkan diri saya sendiri dan bermanfaat bagi kita semua. Pada Allah saya mohon ampun.
Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.